Halo Sobat Pembelajar, pada tayangan ini kita akan membahas terkait dengan konsep mol di dalam kimia. Mol sangat berkaitan erat dengan massa dari suatu zat, dan kita mengenal ada beberapa istilah terkait dengan massa, yakni ada massa atom relatif, di mana massa atom relatif ini selalu dicantumkan pada simbol unsur. Massa atom relatif atau kita singkat sebagai AR ini merupakan hasil penjumlahan antara neutron dan proton di dalam suatu atom. Yang berikutnya adalah satuan massa atom atau disingkat sebagai SMA, yang merupakan satuan bilangan Avogadro, di mana diketahui 1 gram atom setara dengan 6,022 kali 10⁻³ SMA. Yang berikutnya ada massa molekul relatif atau disingkat sebagai MR, yang merupakan hasil penjumlahan dari massa atom relatif yang menyusun suatu molekul unsur. Yang berikutnya kita kenal juga ada massa jenis, yang merupakan perbandingan antara hasil penimbangan terhadap volume dari suatu zat. Dan yang terakhir adalah massa benda, yaitu massa yang diperoleh dari hasil penimbangan. Massa atom relatif dan massa molekul relatif akan selalu tetap dan tidak bergantung pada massa benda ataupun lainnya. Mol sekali lagi sangat berkaitan erat dengan massa. Kita lihat contohnya adalah air yang terdapat di dalam suatu gelas. Jika kita timbang, maka massa air ini adalah misalkan 360 gram. Kita ketahui bahwa air ini memiliki rumus molekul H2O. Setiap unsur kita ketahui memiliki massa atom, yaitu hasil penjumlahan antara proton dan neutron di dalam atom unsurnya. Dan kita ketahui bahwa ketika setiap unsur ini membentuk suatu molekul senyawa, maka massa relatif dari molekul tersebut ini merupakan total dari penjumlahan massa atom relatif dari unsur penyusunnya. Nah, sehingga jika kita jumlahkan, MR dari air ini adalah 18. Pada saat air ditambahkan lagi ke dalam gelas, maka massanya akan bertambah, tidak lagi 360, namun jadi lebih dari 360. Namun, kalau kita lihat pada massa relatifnya, ternyata massa relatif total dari molekul senyawa air tidak bertambah, alias tetap 18. Kita simpulkan, pertama, pada suatu zat terdapat parameter massa yang selalu berubah yang ditunjukkan dengan hasil penimbangan, namun juga terdapat parameter massa yang selalu tetap. Berapapun jumlah dari zat tersebut, yaitu kita kenal sebagai massa relatif, yang merupakan penjumlahan dari massa atom setiap unsur penyusunnya. Kita bisa membuat rumusan sekarang, di mana perbandingan antara massa nyata hasil penimbangan terhadap massa relatif molekul zat kita sebut sebagai mol. Jadi, mol merupakan perbandingan antara massa nyata hasil penimbangan dengan massa relatif molekul zat. Atau kita buat rumusnya mol sama dengan G per MR, di mana G ini adalah massa hasil penimbangan dan MR adalah massa atom atau massa molekul relatif. Sehingga dari rumus ini kita juga bisa menentukan berapa besaran G, yaitu mol kalikan MR. Berikut ini adalah persamaan Avogadro, di mana menurut Avogadro 1 gram atom akan sama dengan 6,022 kali 10⁻³ satuan massa atom, SMA, ya. Dan 1 mol atom ini setara dengan 6,022 kali 10⁻³ atom. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui satu atom amerisium memiliki massa 243 SMA. Unsur amerisium tersebut tersusun dari 6 atom unsurnya. Pertanyaannya, berapa gramkah massa atom total yang terdapat di dalam amerisium tersebut? Baik, kita akan jawab. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Karena diketahui satu atom amerisium adalah 243 SMA.
Dan unsur amerisium itu tersusun atas 6 atom. Sehingga kita bisa tentukan ya, bahwa total atom amerisium yang di dalam unsur adalah 6 kali 243 sama dengan 1458 SMA. Kita ketahui dari bilangan Avogadro, 1 gram atom ini setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. Sehingga kita bisa buat perbandingan seperti ini. Kita lakukan kali silang dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi total massa atom amerisium di dalam unsurnya itu adalah 2,42 kali 10 pangkat minus 21 gram. Baik, kita beralih ke soal berikutnya. Hitung jumlah mol atom aluminium dan jumlah atom aluminium, atau kita simbolkan sebagai Al, dalam 10 gram sampel aluminium. Jika diketahui massa aluminium adalah 26,98 gram per mol. Oke, kita jawab. Kita lihat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Jadi massa sebenarnya atau hasil penimbangan ini adalah 10 gram, sudah diketahui ya. Dan massa relatif dari Al adalah 26,98 gram per mol. Yang ditanyakan jumlah atom dalam Al dan juga mol. Baik, kita hitung dulu molnya. Di mana mol sama dengan G per mR. Sehingga dengan mudah kita bisa menghitung molnya, yaitu 0,371 mol. Berikutnya kita akan tentukan jumlah atom di dalam Al, di mana menurut persamaan Avogadro 1 mol setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa mol Al ini tidak 1 mol, melainkan 0,371 mol. Jadi lebih kecil. Sehingga kita akan buat perbandingan seperti ini, kemudian kita lakukan kali silang. Sehingga kita akan temukan jumlah atom di dalam sampel aluminium adalah 2,23 kali 10 pangkat 23 atom. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Hitung berapa jumlah mol dan massa dari suatu unsur kobalt yang mengandung 5 kali 10 pangkat 20 atom. Jika diketahui AlCO sama dengan 58,93 gram per mol. Baik, kita jawab. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Mana yang ditanyakan adalah mol dan massa. Dan yang diketahui adalah jumlah atom dan juga massa atom relatif. Oke, bagaimana mencari mol? Kita lihat, menurut bilangan Avogadro, 1 mol itu setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Kalau seandainya seperti ini, maka kita bisa temukan berapa mol dari jumlah atom 5 kali 10 pangkat 20. Kita buat perbandingan seperti ini. Kemudian kita kalikan silang, sehingga kita peroleh jumlah mol di dalam suatu unsur kobalt adalah 8,3 kali 10 pangkat minus 4 mol. Kemudian kita ketahui bahwa mol ini adalah G per mR. Sehingga bagaimana mencari massa kobalt atau G? Kita kali silang. Di mana massa kobalt sama dengan mol kalikan AR atau mR sama dengan 8,3 kali 10 pangkat minus 4 mol kali 58,93 gram per mol. Sehingga diperoleh massa kobalt sama dengan 4,89 kali 10 pangkat minus 2 gram. Baik, itulah sedikit pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada tayangan ini. Kita ketemu lagi pada tayangan